adik-adik, coba Kak Ari pengen adik-adik mengatakan di rumah, Yesusku dahsyat. Yes! Halo adik-adik, selamat pagi. Wow, Kak Ari kangen banget nih sama adik-adik kelas tengah. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan tentunya harus bersukacita. Meskipun kita kebaktian masih YouTube ya, masih online, gak apa-apa adik-adik. Yang penting kita memuji Tuhan. Yuk adik-adik, kita akan bernyanyi lagu Berani Tampil Beda. Yang semangat ya, ikutin gerakannya Kak Ari. Oke? Aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Tampil beda. Yes. Lebih semangat lagi ya adik-adik ya. Yuk kita bernyanyi memuji Tuhan. Bertepuk tangan di rumah. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Yes, harus berani tampil beda ya adik-adik ya, bersama Tuhan Yesus. Yeay! Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ke ibadah berikutnya, kita akan berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Karena Tuhan Yesus yang masih memberikan kepada kami kehidupan, kesehatan, dan juga berkat-berkat yang melimpah buat kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan berkebaktian bersama-Mu untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, adik-adik sekolah minggu kelas tengah, biarlah Tuhan kami dapat menyenangkan hati-Mu dengan kami benar-benar mengikuti kebaktian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, masih semangat kan untuk memuji Tuhan Yesus? Harus dong, karena kasih Yesus itu indah. Kasih Yesus itu luar biasa. Mari adik-adik kita bernyanyi, kasih Yesus indah, oh indah. Kasih
Nah, adik-adik, sekarang kita tiba saatnya mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Jena. Siapkan hati adik-adik untuk fokus mendengarkan firman Tuhan dan minta tuntunan Roh Kudus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yuk adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hai, halo adik-adik kelas tengah, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini Kak Jena akan menceritakan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Kak Jena mau ajak adik-adik untuk sama-sama berdoa yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu, karena pada hari ini kami semua boleh berkumpul bersama-sama Tuhan untuk bersekutu dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah kami hati Tuhan yang mau mendengarkan, agar kami semua dapat mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan menjawab syukur. Amin. Nah, adik-adik masih semangat kan mendengarkan firman Tuhan? Nah, hari ini Kak Jena mau menceritakan, sebelum kita baca Alkitab, Kak Jena mau menceritakan sebuah kisah, yaitu dari SD Negeri Wesel namanya. Nah, SD Negeri Wesel ini terdapat satu orang anak yang pintar adik-adik. Nah, karena dia pintar, ulangannya selalu dapat 100, dia tuh disenangi banyak orang. Nah, di balik orang-orang yang senang sama dia, ada juga loh adik-adik yang gak suka sama dia. Nama anak pintar ini adalah Rahel. Rahel ini anak pintar, dia selalu juara. Nah, kan tadi Kak Jana bilang di balik orang-orang yang suka sama dia, ada juga orang-orang yang gak suka sama dia. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang iri, anak-anak yang iri. Kenapa sih Rahel ini bisa selalu nilai ulangannya bagus? Kayak gitu adik-adik. Nah, suatu hari ketika akan ulangan, Rahel ini akan dijahati adik-adik sama anak-anak yang gak suka sama dia. Jadi suatu hari itu anak-anak ini tuh mengancam Rahel, kalau misalnya nanti ketika ulangan, kalau Rahel gak ngasih jawabannya, kunci jawabannya ke mereka, dia tuh akan dibully. Nah, Rahel ini sampai ketakutan adik-adik, karena dia takut dibully, takut dimusuhin sama anak-anak itu. Walaupun teman-teman yang lain juga ada yang suka sama Rahel, tapi dia tetap aja takut, karena kan dia dalam satu kelas, terus dalam kelas itu ada orang yang gak suka sama dia. Nah, itu membuat dia tidak berani lagi, dia takut. Nah, kisah ini tuh mirip banget adik-adik sama
yang akan kita baca sama-sama dari Alkitab. Nah, biar tahu siapa, mari kita baca bareng-bareng. Kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Kita baca bareng-bareng ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Judulnya adalah Doa Jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam, kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani." Nah, adik-adik ingat nggak kisah minggu lalu mengenai Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan orang lumpuh yang sedang meminta-minta di depan bait Allah? Nah, saat itu orang yang disembuhkan Petrus dan Yohanes adalah orang yang sudah mengalami lumpuh sejak lahir. Nah, Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh ini. Tentunya orang lumpuh ini pasti sangat merasa sukacita karena dia sebelumnya tidak bisa merasakan apa yang orang-orang rasakan, untuk berdiri, untuk berjalan, berlari, dan melompat. Nah, saat itu dia bertemu dengan Petrus dan Yohanes lalu disembuhkan. Betapa sukacitanya ya. Dari kecil ia tidak merasakan rasanya berjalan, tiba-tiba ketika dia suatu hari meminta-minta di depan bait Allah dan bertemu Petrus dan Yohanes, seketika ia sembuh hanya dengan diucapkan dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, betapa sukacitanya ya pasti orang itu, dan orang-orang di sekitar Petrus dan Yohanes banyak sekali yang menyukainya. Tapi di balik orang-orang menyukai Petrus dan Yohanes, ada juga loh adik-adik yang gak suka sama Petrus dan Yohanes. Dan orang-orang yang tidak menyukai Petrus dan Yohanes membuat Petrus dan Yohanes tidak berani lagi untuk memberitakan firman Tuhan kepada seluruh orang, memberitakan tentang keselamatan, memberitakan tentang bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga, dan menjadikan mujizat-mujizat kesembuhan lagi adik-adik. Nah, orang-orang itu membuat Petrus dan Yohanes tidak berani lagi. Mirip dengan kisah Rahel yang berada di SD Wesel, di mana dia orang pintar, banyak yang menyukainya, tapi di balik itu juga dia ada orang yang tidak menyukai Rahel, dan Rahel diancam. Sama seperti Petrus dan Yohanes, mereka juga diancam adik-adik. Nah, bagaimana mereka untuk menghadapi ancaman itu? Yaitu adalah dengan berdoa adik-adik. Dengan berdoa, Petrus dan Yohanes menceritakan segala ancaman itu, segala ketakutannya kepada Tuhan bersama dengan teman-temannya. Kan kalau kita baca bareng-bareng tadi, Petrus dan Yohanes menceritakan kepada teman-temannya mengenai apa yang dilakukan orang-orang yang tidak disukai kepadanya, yaitu diberi ancaman. Seperti itu adik-adik. Nah,
Saat itu mereka berdoa bersama-sama, dan ketika mereka berdoa bersama-sama, tiba-tiba Roh Kudus dikatakan pada ayat ke-31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dan dikatakan ketika mereka berdoa, berkumpul dan berdoa bersama-sama, Roh Kudus datang kepada mereka dan menimbulkan rasa keberanian mereka kembali, adik-adik. Nah, dengan berdoa mereka berani lagi tuh untuk memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, keselamatan kepada orang-orang, dan mengadakan mujizat kesembuhan lagi untuk orang-orang yang memerlukan untuk disembuhkan, adik-adik. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi kisah Rahel, nah tadi kan Rahel diancam. Rahel kalau dia tidak memberikan contekannya, dia bakal dimusuhin sama teman-teman yang gak suka itu, bakal dibully di kelas katanya. Tapi dia ingat kalau di hatinya dia tuh ada Tuhan Yesus, kalau dia itu ada tuh karena Tuhan Yesus. Akhirnya Rahel berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, meminta keberanian agar dia tidak memberikan contekan. Kalau dia memberikan contekan, memang bagus, teman-temannya bakalan dapat nilai bagus, dan dia juga hidupnya bakal aman. Tapi kehidupan rohaninya dia, apakah bakal aman? Nah, tentu tidak, adik-adik. Nah, makanya saat itu Rahel melakukan hal yang sama seperti yang Petrus dan Yohanes lakukan, yaitu berdoa, meminta bantuan kepada Tuhan, meminta keberanian agar dia berani untuk mengatakan tidak, agar dia berani untuk melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Nah, setelah berdoa, Rahel menjadi berani lagi, sama seperti Petrus dan Yohanes. Dia berani untuk memberitakan Injil, dan Rahel pun seperti itu. Rahel berani untuk tidak memberikan contekan kepada teman-temannya. Memang teman-temannya akhirnya dibully. Akhirnya teman-temannya membuli Rahel. Tapi walaupun Rahel dibully, dia berani. Dia memiliki keberanian untuk menolak, dan dia akhirnya berani menasehati teman-temannya itu, adik-adik, bahwa yang mereka lakukan adalah bukan hal yang benar. Nah, sama seperti Rahel dan Petrus, kalau kita mau berani ketika kita mendapati keadaan sulit, waktu kita misalnya lagi kesulitan, adik-adik, kesusahan, kita minta pertolongan sama Tuhan, kita mengadu kepada Tuhan dengan cara berdoa, kita ungkapkan keluh kesah kita, apa yang membuat kita tidak berani. Kak Jena yakin pasti dengan berdoa adik-adik akan mendapatkan keberanian itu dari Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Tuhan Yesus pasti akan selalu ada di sekitar kita. Dan Tuhan Yesus tuh bukan di sekitar kita aja, adik-adik. Tuhan Yesus itu ada di hati kita. Makanya kalau misalnya kita ada kesulitan, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan Yesus pasti akan memberikan keberanian itu. Makanya adik-adik, jangan takut ya untuk melakukan hal yang benar. Karena kalau kita takut, siapa yang akan mengisi kerajaan Allah? Kalau misalnya kita melakukan hal yang benar, kita pasti adalah anak-anak yang akan mengisi kerajaan Allah. Nah, begitu cerita hari ini, adik-adik. Cerita hari ini mengajarkan bahwa kita harus berani dengan berdoa. Tuhan Yesus akan memberikan keberanian kepada kita untuk menghadapi tantangan di depan kita. Nah, sekian cerita hari ini, adik-adik. Sebelum kita melanjutkan aktivitas selanjutnya, Kak Jana mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari kita sama-sama berdoa agar kita sama-sama memiliki keberanian seperti Petrus dan Yohanes untuk memberitakan kebenaran kepada teman-teman kita. Yuk, mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan dari Petrus dan Yohanes Tuhan, yang mereka merasa terancam, merasa tidak berani. Akhirnya mereka memiliki keberanian kembali Tuhan setelah mereka
datang kepadamu dengan cara berdoa. Tuhan, kami juga mau memiliki hati Tuhan seperti Petrus dan Yohanes. Ketika kami mendapatkan tantangan, kesulitan, kami akan datang Tuhan kepadamu dan berdoa kepadamu Tuhan, agar kami dapat berani melakukan hal yang benar untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan, agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan kembalikan kepada Kak Ari. Tapi sebelumnya Kak Jana mau ingatkan adik-adik untuk mengerjakan kuis ya. Jangan lupa nanti untuk kerjakan kuisnya. Seperti biasa, kuisnya ada link di description box di bawah ini, oke? Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, sekarang kita tiba waktunya persembahan. Seperti biasa adik-adik, persembahannya masukkan ke dalam amplop, diberikan kepada mama atau papa atau kakak pembinanya. Nanti akan diserahkan ke gereja untuk memperluas kerajaan Allah. Yuk adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi Berikan yang Baik. Berikan yang baik, berikan yang baik, Tuhan memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berikanlah sekarang, Tuhan pasti balaskan, memberkatimu selamanya. Berikan yang baik, berikan yang baik, Tuhan memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berikanlah sekarang, Tuhan pasti balaskan, memberkatimu selamanya. Berikan yang baik, berikan yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berikanlah sekarang, Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Nah, adik-adik, kebaktian hari ini sudah selesai. Nah, kita akan doa persembahan sekaligus doa penutup. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Pemurah, terima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa kepada kami. Terima kasih karena Engkau yang sudah memberkati kami dengan berkat-Mu, dan kami pun sekarang memberikan berkat kami untuk Engkau Tuhan, biarlah dapat memperluas kerajaan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga Tuhan kami Tuhan, kami sudah memuji-Mu, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami tidak mudah putus asa, karena dengan kami berdoa, kami pasti yakin dan percaya Tuhan selalu mendengarkan dan menjaga kehidupan kami. Tuhan, biarlah masa pandemik ini Tuhan, kami selalu bersuka cita, kami selalu bersyukur dengan apapun yang terjadi. Dan kami pun menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, kehidupan kami, kesehatan kami, studi adik-adik kelas tengah Tuhan, agar mereka berprestasi dan semakin pintar. Dan terutama Tuhan, biarlah kami semua adik-adik sekolah minggu kelas tengah juga dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan, semakin dekat dengan Engkau. Terimalah Tuhan doa kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kebaktian hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan ya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.